Buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di hari Rabu 20 April. Mari saudara-saudaraku, renungan kita di pagi hari ini bertajuk Dia melakukan perbuatan besar di mata kita. Teks bacaan diambil dari Keluaran 14 ayat 16 sampai 31. Saudara-saudaraku sekalian, Paskah adalah perayaan besar umat Kristen yang dirayakan 2 hari berturut-turut dalam perayaan Natal maupun turunnya Roh Kudus. Saudara-saudaraku, pada Paskah ini kita betul-betul belajar tentang kebangkitan Yesus dan kubur telah kosong. Bagaimana murid-murid heran dan bingung. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Namun setelah malaikat meyakinkan mereka bahwa merekalah yang lupa bahwa Yesus telah memberitahukan perihal kematiannya dan kebangkitannya. Pertanyaan malaikat, mengapa engkau mencari orang hidup di tengah-tengah orang mati? Saudara-saudaraku sekalian, Yesus hidup. Dia adalah roti hidup, air hidup, dan dialah kebangkitan dan hidup. Maka yang hidup tidak perlu dicari di kuburan, tetapi Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Yang melayani, mengajar, dan berkhotbah agar setiap orang bertobat dan percaya kepada Allah. Inilah arti Paskah yang mengingatkan kita tentang kelanjutan misi Tuhan Yesus di dunia. Saudara-saudaraku sekalian, bacaan kita dari Keluaran 13 ayat 26 sampai 31 adalah peristiwa Israel menyeberangi Laut Merah. Peran Musa sebagai pemimpin sangat besar membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir menjadi bangsa merdeka di tengah-tengah perjalanan hidup mereka menuju tanah perjanjian. Musa menyeberangkan mereka dari penindasan dan kesewenang-wenangan Firaun kepada pembebasan yang dinikmati oleh orang Israel. Marilah sekarang kita ambil dan kita petik pesan-pesan apa ketika mereka menyeberangi Laut Merah dalam konteks Paskah kekinian hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, Musa adalah pemimpin besar yang tiada bandingnya. Selain pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan berbagai mujizat dan perbuatan besar, Musa membentuk umat Israel menjadi umat Allah yang terkait dengan hukum Taurat. Taurat itu membedakan umat Allah dengan umat lainnya. Ada semacam perjanjian yang mengikat Allah Israel menjadi Allah mereka dan Israel menjadi umat Allah. Semua umat itu mengaminkan dan tidak ada seorang pun menentangnya. Jika Musa membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan penindasan, Firaun dan pemimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Peristiwa itu dapat kita maknai dalam peristiwa Paskah di mana Yesus Kristus membebaskan manusia dari hamba dosa dan kematian serta membawa orang percaya kepada kehidupannya. Kedua, saudara-saudara, jika kita perhatikan bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, kita menemukan suatu ketaatan. Tidak ada peristiwa yang dilakukan Musa dari kehendaknya sendiri, tetapi suatu keputusan didasarkan atas ketaatan kepada firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan berfirman, demikianlah Musa melakukan ketaatan. Ketaatan Musa itu sangat penting sehingga umat Allah dapat melihat peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh Allah di hadapan
mereka. Ketaatan mereka pula lah yang kita lihat dari peristiwa salib. Kristus taat dan setia hingga mati di kayu salib. Ketaatan itu hingga mati di kayu salib bukanlah mengakhiri pelayanan Tuhan Yesus, tetapi semakin membuat peristiwa besar dengan kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga. Dan semangat kebangkitan itulah yang membawa api semangat di kalangan murid untuk memberitakan Injil. Ketiga, perbudakan Mesir dan penindasan Firaun berakhir di Laut Merah. Musa meletakkan tangannya di atas laut dan membuka jalan bagi umat Allah untuk menyeberang Laut Merah. Maka laut pun terbelah dua, sehingga umat Allah dapat berjalan. Pada saat yang sama, pasukan Firaun yang mengejar, namun Tuhan memerintahkan agar Musa mengulurkan tangannya. Maka Musa pun mengulurkan tangannya di atas air, dan air itu bersatu menerjang Firaun dan seluruh pasukannya mati tenggelam. Penindasan dan perbudakan mengakhiri bangsa Israel. Perjalanan kembali ke Mesir pun ditutup seiring bersatunya air yang menenggelamkan pasukan Firaun. Peristiwa perbudakan tidak akan pernah terulang kembali dalam sejarah Israel. Mereka akan menjadi umat Allah yang merdeka, diam di negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan inilah artinya Paskah. Paskah adalah peristiwa Allah yang melakukan segala perbuatan besar, yang membebaskan umat pilihannya dari segala perbudakan dan penindasan. Manusia tidak dapat bebas dari perbudakan dosa dan ketakutan dirinya sendiri. Allah menebus dengan mahal dari dosa dan dengan harga yang mahal, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara-saudaraku, inilah berita firman Tuhan yang diangkat dari Keluaran 14 ayat 16 sampai 31. Keluaran 14 ayat 36. Saya ulangi, Keluaran 14 ayat 16 sampai 31. Di ayat 31 dari Keluaran 14 saya bacakan untuk kita sekalian. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus menolong saudara melewati perjalanan hidup saudara hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Inilah sukacita kami Tuhan. Kembali di masa-masa Paskah ini. Biarlah kami mengingat kembali bahwa tuntunan Tuhan menyertai pemberkatan hidup kami. Biarlah jalan hidup kami Tuhan tolong, Tuhan arahkan supaya kami sungguh-sungguh boleh terbebas dari segala tantangan dan pergumulan hidup. Setiap masalah, sehingga kami mendapatkan solusi jalan keluar dari pergumulan hidup kami. Kami sambut Tuhan yang bangkit dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin,
kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah